Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan summary kali ini kita akan membahas tentang kesimpulan Imamat 23 ayat 37. Ada beberapa orang yang mengambil sebuah kesimpulan, yaitu di saat offering dipakukan di kayu salib, feast juga dipakukan di kayu salib. Dan sekarang kita mau sama-sama belajar apakah klaim mereka demikian itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Dan tujuan kita belajar ini adalah memperkuat pengetahuan kita akan yang benar karena kita membela yang benar, sehingga kita bisa diyakinkan untuk bisa pasti bahwa hal-hal yang kita pelajari sesuai dengan Alkitab. Kesimpulan itu mereka dapati karena mereka menggunakan ayat Imamat 23 ayat 37. Di situ dikatakan bahwa ada Feast of the Lord yang kamu akan proclaim sebagai Holy Convocation. Artinya, ketika kamu keep the feast, kamu sedang keep the Holy Convocation. Dan ingat ya, feast itu sama dengan Holy Convocation. Simpan itu karena kita akan gunakan nanti. Nah, apa guna feast ini? To offer burnt offering, meat offering, sacrifice, and drink offering. Dan kita ketahui bahwa offering itu gara-gara ada dosa. Dan dengan kata to offer dalam ayat ini, feast itu untuk offer offering. Artinya, feast atau Holy Convocation to offer offering and sacrifices. Dan kalau kita mau lihat dari sudut pandang mereka, sejauh ini masih masuk akal. Make sure dalam kita menyelidiki apa yang benar kita tidak boleh prejudis. Dan dari sudut pandang mereka sejauh ini semuanya benar. Dan mereka juga bilang bahwa feast itu baru mulainya di Sinai. Dan kenapa mereka bilang seperti itu? Apa buktinya? Karena tidak ada ayat tentang keep the feast sebelum Sinai. Jadi kita ulang ya premisnya. Jadi kenapa feast ini ada atau ditambahkan di Sinai? Karena ada alasannya, dan alasannya adalah offering. Jadi feast itu untuk offering. Dan mereka bilang feast yang adalah untuk sacrifice and offering baru ada di zaman Musa. Karena sebelum zaman Musa tidak disebutkan sama sekali tentang feast. Jadi mereka bilang feast ini baru diselenggarakan untuk offering. Dan di Sinai atau di zaman Musa lah, di situ baru diperintahkan untuk diselenggarakan. Kenapa dibilang seperti itu? Karena tidak pernah di Alkitab. Sebelum zaman Musa ada perintah untuk keep the feast. Jadi sejauh ini, walaupun argumentasinya bisa diterima, tapi belum tentu pengertian feast-nya benar. Nah, mari kita sekarang sedikit membahas tentang sacrifice and offering. Yang mana kita tahu bahwa sacrifice and offerings ini ada hubungannya dengan dosa. Jadi saat ada dosa, kita bisa lihat sacrifice and offerings ini. Dan berdasarkan Levitikus 23 ayat 37, saat ada sacrifice, ada offering. Artinya saat ada offer sacrifice, harusnya ada feast. Sehingga feast ini dapat digunakan untuk mempersembahkan persembahan. Artinya kalau tidak ada persembahan ya tidak perlu feast. Karena feast itu dibuat untuk persembahan. Jadi kesimpulannya tidak ada persembahan, tidak perlu ada feast. Makanya mereka bilang korban itu berakhir di kayu salib. Dan saat itulah, saat korban ditiadakan di kayu salib, berakhirlah pula fungsi feast. Tapi kalau kita bilangnya saat ada offering, harusnya ada feast. Karena alasan untuk ada feast-nya ada semenjak Kejadian 3 ayat 21. Jadi seharusnya di Kejadian 3 ayat 21 sudah ada feast. Tapi bukan itu yang mereka bilang. Jadi sejauh ini yang mereka hanya bilang adalah bahwa feast itu baru ditambahkan di Sinai. Dan fungsinya adalah to offer sacrifice and offering. Dan kenapa dibilang baru ditambahkan di Sinai? Karena di sebelum zaman Musa tidak ada yang bilang keep the feast. Nah, inilah kesimpulan Levitikus 23 ayat 37
yang mana kita mau mempelajari sudut pandang orang-orang yang berpikir bahwa fish itu sudah dipakukan di kayu salib. Dan berikutnya kita akan gali lebih dalam lagi penjelasan-penjelasan untuk membuktikan apakah klaim mereka sesuai nggak dengan firman Tuhan. Demikianlah summary kali ini, kita ketemu di Summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati dan kita semangat terus menggali dan belajar dan menghidupkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita.